Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami seputar APK teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara penagihan dari pihak pinjaman online ilegal. Nah, misalkan teman-teman saat ini gagal di pinjaman online ilegal, mungkin teman-teman sudah telat atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ya. Kalian akan dicat dari pihak aplikasi ilegal tersebut teman-teman ya, dengan cara penagihannya, dan cara penagihannya seperti ini teman-teman. Nah ya, nah seperti ini ada foto-foto KTP ya teman-teman, foto KTP, kemudian foto selfie pas pengajuan. Nah di sini dari pihak aplikasi biasanya meneror kalian dengan cara akan disebar data seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal di pinjaman online ilegal, misalkan kalian dapat seperti ini, tidak usah panik ya, tidak usah panik ya. Jangan sampai tidak balas kalian. Kalian harus membalas chat dari pihak aplikasi tersebut agar kalian tidak ada sebar data ke seluruh kontak seperti itu teman-teman ya. Nah contohnya seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah di sini ada foto KTP, kemudian foto selfie pas kita pengajuan ya. Namun di sini saya blur saja teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ya, jika tidak ingin malu bayar hutang Anda, jangan sampai kami buat malu Anda. Nah, artinya ini sudah meneror atau mengancam kalian yang telat seperti itu ya. Intinya akan dipermalukan kalian teman-teman. Inilah pinjaman online ilegal ya, dan cara penagihannya. Oke, kemudian di sini ya, cepat respon sebelum jam 11 siang. Jika sampai jam 11 Anda tidak merespon, kami akan langsung menghubungi semua rekan keluarga dan teman-teman Anda dan memproses semua bukti pengajuan Anda katanya. Nah ini hanya gertakan ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal, tidak usah panik-panik terus ya. Kalian respon aja, kalian balas ya. Misalkan kalian panik-panik terus ya, itu artinya tidak menangani kalian seperti itu, karena kalian mau bayar sudah tidak ada uang, dan kemudian sudah telat berapa hari, kalian sudah bunganya ya sangat besar ya. Ya misalkan teman-teman gagal 1 hari 2 hari, kalau pinjaman online ilegal itu sudah banyak sekali bunganya teman-teman. Jadi mau balas biasanya sudah pikir panjang dari teman-teman. Tapi biasanya teman-teman kalau sudah dapat chat seperti ini biasanya cuman panik-panik aja. Nah misalkan kalau dari kami, misalkan kalian sudah dapat chat seperti ini, kalian tidak usah takut ya. Oke, kemudian di sini saya balas seperti ini aja teman-teman ya. Jadi kalian balas saja seperti ini. Ya Pak, kami masih cari dana dulu ini Pak. Ya, jadi intinya kalian respon lah seperti itu, masih cari dana atau masih cari hutangan atau cari dana talangan. Seperti itu aja contohnya, agar data kalian tidak disebar ya. Oke, kemudian di sini ada balasan dari pihak pinjol ilegalnya teman-teman ya. Sudah dari kemarin saya tunggu, jam 12 siang maksimal ya. Nanti setelah bayar ibu bisa pinjam kembali katanya. Ini hanya modus. Misalkan teman-teman sudah gagal di pinjaman online ilegal, misalkan kalian sudah bayar ya, untuk pengajuan lagi itu sudah tidak bisa. Ini hanya pemanis saja teman-teman ya. Jadi wajib teman-teman tahu, misalkan kalian wah ya setelah itu saya mau pinjam dulu ya, mau melunasi kemudian saya ajukan lagi, itu tidak akan ACC, bahkan ditolak kalian. Ini hanya pemanis ya. Jadi asalkan teman-teman tahu ya. Di sini saya hanya menginformasikan saja atau berbagi pengalaman seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini teman-teman ya, nanti setelah ibu bayar ya jam 12 siang maksimal ya. Kemudian di sini saya balas semoga aja dapat dana Pak, seperti itu. Nah kemudian di sini balas lagi dari pihak pinjol ilegalnya teman-teman ya. Sekarang dananya ada di ibu berapa katanya. Masih cari-cari dana Pak, masih cari-cari dana ini Pak. Nah, jadi intinya selalu direspon lah teman-teman. Nggak usah panik sih. Apa yang kalian panikkan ya kan? Misalkan teman-teman nggak pernah respon, itu bisa saja akan disebar. Tapi kalau kondar biasanya sudah dikirim untuk foto, selfie, dan KTP, itu sudah dipastikan ya. Kalian sudah jatuh tempo atau masih belum jatuh tempo, itu biasanya sudah dikirim ke kondar loh teman-teman ya. Itu khusus kondar ya, bukan di luar kondar ya. Oke, kemudian di sini maksudnya dana ibu sekarang ada berapa katanya. Nah, kalian balas saja seperti ini. Kami masih cari kami. Nah, seperti ini aja teman-teman ya.
Jadi apa yang kalian panikkan? Hanya balas chat aja seperti ini, ya kan? Nah, jikalau sampai besok atau berapa hari kalian tetap balas mau disebar, kalian telepon aja ke pihak penagihnya. Ya, kalian tantang sekalian ya. Katanya Bapak mau sebar data. Sekarang juga Bapak sebar sekarang. Kayak gitu teman-teman. Kalian tantang aja seperti itu. Bapak dari kemarin-kemarin mau sebar data. Silakan sekarang sebar data, saya tunggu, harus sekarang disebar. Nah, misalkan kalian berani seperti itu dari pihak aplikasi, itu mikir teman-teman. Karena itu pinjaman online ilegal ya, yang tidak resmi. Karena banyak pinjaman online ilegal yang sudah ditangkap ya dan digerebek ya. Jadi dari pihak aplikasi itu mikir kalau kalian lebih berani. Karena contohnya seperti ini aja tidak ada penyebaran data ke seluruh kontak. Tapi kalau kondar itu dipastikan dihubungi atau dikirim foto seperti tadi teman-teman, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini saya tunggu balasannya ya. Oke. Karena masih belum balas teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini online. Ini dari pihak pinjaman online ilegal ya teman-teman. Jadi intinya kalian harus lebih berani dari pihak penagihnya ya. Misalkan kalian telat bayar atau memang mau gagal bayar seperti itu. Karena dari pihak aplikasi mikir kalau kalian berani, itu dari pihak aplikasi mikir juga teman-teman. Ini orang kok berani seperti itu. Nah, misalkan kalian nggak berani, kalian ketahuan kalau sudah panik. Bahkan di situ kalian akan diteror terus menerus seperti itu. Lalu Anda mau bayar jam berapa? Nah, ini kami masih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kami masih cari dana. Kami masih cari dana, Pak. Kalau sudah ada kami bayar, Pak. Nah, seperti itu aja teman-teman ya. Ya, karena ini sekitar ada 4 nomor yang masuk teman-teman ya. Karena sudah gagal atau telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ini. Ini masih telat berapa hari ini? Masih 3 hari lah teman-teman. Tapi masih tidak ada penyebaran ya. Jadi intinya berani lah. 1 jam dari sekarang ya. Oke, saya usahakan. Oke. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman gagal di pinjaman online ilegal, tidak usah panik, tidak usah takut, kalian balas aja seperti ini ya, agar kalian tidak disebar datanya ya. Tapi untuk kondar dipastikan dihubungi loh teman-teman ya, seperti itu. Misalkan kalian setiap hari balas seperti ini, kalian telepon ya, misalkan di teror terus telepon, ya Pak sebar sekarang, saya tunggu, harus sekarang disebar. Itu tidak akan disebar karena kalau pinjaman online ilegal mikir teman-teman ya. Ya, karena banyak pelaporan dari teman-teman ya ke OJK ya, karena data disebar biasanya. Ini mikir juga dari pihak aplikasi, mikir, takut digerebek teman-teman, seperti itu ya. Jadi misalkan teman-teman gagal di pinjaman online ilegal, kalian harus berani seperti ini ya. Seperti itu, karena pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan sekali ya untuk masyarakat ya. Karena cara penagihannya ya memang foto-foto kita yang akan disebar seperti itu. Teror terus menerus dilontarkan. Misalkan kalian takut, kalian akan terjadi penyebaran data seperti itu. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.